Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Satrio Bawa dengan NIM D1A019054 dari kelas Hukum Pertanahan A1 dari Fakultas Hukum Unram. Di sini tujuan saya untuk memenuhi tugas kuliah untuk ujian akhir semester saya. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Tanah Terlantar. Pengertian tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dapat ditentukan pada rumusan pasal 2, yaitu pertama, tanah yang berstatus hak, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan yang tidak diusahakan. Hak tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Yang kedua, tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan dalam kurung izin, keputusan, dan surat apabila tanahnya tidak dimohon hak tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyarat atau ketentuan yang ditetapkan. Kemudian kriteria tanah terlantar menurut hukum adat itu ada 4. Pertama itu ada penggarap pernah membuka tanah ulayat. Kemudian penggarap mengerjakan sampai 1 atau 2 kali panen. Kemudian penggarap meninggalkan dalam waktu tertentu sehingga menjadi hutan kembali. Kemudian yang terakhir, tanah kembali menjadi milik masyarakat hukum adat. Kemudian kriteria tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 itu ada 4. Pertama, harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah. Kedua, harus ada hak tanah dalam kurung itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanah menurun. Yang ketiga, harus ada jangka waktu tertentu. Yang keempat, harus ada perbuatan dengan sengaja tidak menggunakan tanah dengan keadaan atau sifat tujuan haknya. Kemudian ruang lingkup wewenang penertiban tanah terlantar. Di situ ada panitia C untuk yang pertama. Dia berwenang melakukan kegiatan identifikasi dan penelitian. Yang wewenang keduanya itu menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian, dan berita acara kepada kepala kantor wilayah. Kemudian yang berwenang kedua itu ada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional. Dia berwenang memberi peringatan kepada pemegang hak yang telah menelantarkan tanahnya berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian yang telah dilakukan oleh panitia C. Kemudian mengusulkan kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar. Kemudian yang berwenang orang yang ketiga berwenang itu adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berwenang untuk memberi keputusan penetapan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN. Ketentuan ini diatur dalam pasal 9 nomor 11 tahun 2010, pasal 9 Peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 2010. Kemudian mekanisme tanah terlantar berdasarkan PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar. Pengertian tanah terlantar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: investasi tanah hak, identifikasi penelitian tanah terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak, dan penetapan tanah terlantar. Sekian itu dulu materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.